Ceritakan apa saja yang ia lakukan saat bersamamu. Tita Raka dengan wajah dinginnya kepada pengawal itu. Nona hanya memainkan ponselnya saja, Tuan. Saat Nona berada di dalam mobil, jawab pengawal itu. Benarkah? Tanya Raka menelisik. Bekti yang melihat sikap Raka sedang berpikir jika tuannya itu saat ini sepertinya sedang merasa cemburu. Bekti menahan tawanya, takut jika suasana hati Raka sedang buruk sekarang. Benar Tuan, dan saat sampai di rumahnya, keluarga Nona Gea tampak tidak terima dengan keputusan syarat yang diajukannya. Bahkan mereka merasa sangat berjasa karena sudah menikahkan Nona dengan Anda. Namun Nona Gea mampu membalikkan keadaan, hingga posisi mereka terlihat sangat tidak menguntungkan, ucap pengawal itu. Raka tersenyum saat mendengarnya. Gadis pintar, gumamnya. Tapi Raka menahan amarahnya saat mendengar keluarga itu sombong. Sikap mereka benar-benar membuat Raka geram. Dia tidak mengajakmu mengobrol atau menggodamu ataupun mengucapkan gombalan recehnya? Tanya Raka beruntun. Pengawal itu merasa aneh dengan pertanyaan Raka. Ia merasa seperti sedang diinterogasi karena ketahuan selingkuh dengan istri majikannya. Tidak Tuan, Nona Muda Gia tidak bertanya apapun pada saya, ucapnya. Karena memang benar keadaannya seperti itu. Gia hanya diam dan bermain ponsel saat duduk di kursi belakang mobil yang ia naiki. Mendengar penjelasan kedua orang ini, Raka terdiam sejenak dan berpikir jika ia terlalu berlebihan menanggapi istrinya. Dia memang genit, tapi hanya pada Raka saja bukan? Jika saat tadi ia berbisik pada Bekti, sepertinya ia memang hanya refleks saja. Lagi pula, yang dibicarakan juga tentang kekhawatirannya pada Raka. Lagi pula yang diucapkannya pada Bekti hanya bercanda. Mana mungkin ia akan menikahi dua pria. Sepertinya aku terlalu berlebihan menilainya, gumam Raka. Setelah mendengarkan keterangan dari pelayan dan mengawal itu, Raka pergi ke kamarnya untuk beristirahat karena ia merasa sangat lelah. Saat pintu terbuka yang pertama kali Raka lihat adalah pemandangan istrinya yang baru selesai mandi. Gea tidak menyadari jika Raka ada di sana. Dengan santainya ia berjalan hanya memakai handuk yang pendek di hadapan Raka sambil menggosok rambutnya yang basah. Sebagai lelaki normal, melihat pemandangan indah seperti itu tentu Raka tidak akan menyia-nyiakannya. Raka terpana melihat kaki jenjangnya Gea yang putih mulus dan tubuhnya walau kecil tapi sepertinya menyenangkan jika disentuh bagian depan dan belakangnya. Oh astaga, ternyata Raka sudah terpapar virus gadis aneh ini. Melihat Gea seperti itu membuat salah satu anggota tubuhnya yang sedang tidur tampan pun terbangun. Sedang Gea masih anteng menggosok rambutnya dengan kepala menunduk. Jadi ia tidak tahu jika Raka ada di sana dan tengah mengintipnya. Tidak masalah jika aku mengintipnya kan? Gadis aneh mata keranjang ini juga senang mengintipku saat mandi. Sekarang gantian, aku yang mengintipnya. Gumam Raka dalam hati sambil tersenyum senang. Tuan. Namun saat Raka sedang asik melihat Gea, tiba-tiba pintu dibuka dan ternyata Bektilah yang masuk. Membuat Raka dan Gea terkejut. Namun sebelum Bekti melihat penampakan yang indah dari Gea, dengan cepat Raka menarik Gea ke dalam pelukannya. Demi apapun, Raka tidak rela istri kecilnya itu dilihat oleh Bekti yang jomblo itu. Pekik Gea. Astaga Tuan, Nona maafkan saya, gumam Bekti. Dasar tidak sopan, gumam Raka. Dia langsung ditarik ke dalam pelukan Raka. Tubuh kokoh Raka mampu menghalangi pandangan Bekti tidak sopan itu. Bekti juga terkejut saat masuk ke kamar karena sebenarnya sepintas ia melihat Gea yang hanya memakai handuk. Astaga, gumam Raka. Dasar kau tidak sopan, gumam Raka. Gea pun menyusup ke dalam pelukan suaminya. Jantungnya berdegup dengan kencang berada dalam pelukan suami tampan dan seksinya dalam keadaan yang seperti ini. Maaf, aku tidak melihatnya, aku tidak melihat, ucap Bekti sambil keluar dari kamar Raka tanpa lupa menutup pintu kamarnya. Gea pun melepaskan pelukan Raka padanya. Ia merasa risih dengan penampilannya sekarang. Namun kesadaran Raka sepertinya belum sepenuhnya terkumpul. Terbukti, saat Gea mencoba melepaskan pelukan Raka, Raka tidak mau melepaskannya dan pandangannya terus mengarah ke arah Gea. Istri kecilnya ini hanya tertunduk saja, merasa serba salah. Melihat wajah Gea yang sangat merah karena malu, membuat Raka menjadi gemas.
Gadis aneh ini terlihat menggemaskan saat sedang malu. Raka dalam hati gumam. Astaga, kenapa ia tidak mau melepaskanku sih? Gumam Gea. Tuan suami abang? Yang dipanggil hanya diam saja. Pandang Raka malah tertuju ke arah dua benda indah yang terlihat. Oh ya ampun, ternyata suamiku ini sudah otaknya geser. Dia juga mesum dan mata keranjang, gumam Gea. Yang terdengar oleh Raka, namun sepertinya Raka memang sengaja tidak mau melepaskannya karena ia menyukai pemandangan indah yang ada di depannya. Biar saja, kali ini aku akan balas dendam kepada gadis mata keranjang ini. Aku akan terus mengintipnya. Balas dendam yang indah, gumam Raka dalam hati tersenyum senang. Oh tidak, dia tersenyum sambil melihat buah dadaku, gumam Gea sambil terus mencoba melepaskan pelukan Raka, namun tangan kokoh itu sama sekali tidak bergeming. Dan Raka dengan sengaja melihat tubuh Gea dari atas sampai bawah. Gadis adek ini ternyata sangat seksi. Lihatlah leher jenjangnya itu. Aku jadi ingin bermain-main di sana dan juga dada randomnya ini. Mereka terlihat malu-malu mengintipku. Oh astaga, ini sudah kelewatan. Sekarang adik kecilku memaksa ingin keluar sangkar, gumam Raka. Abang, lepaskan aku mau pakai baju dulu ya. Kalau kau mau susu, kau bisa minum susu sapi dulu, karena susu yang kau lihat itu tidak ada airnya, jadi pahit asin, pokoknya gak enak. Oh astaga, aku jadi geli membayangkannya, ucap Gea berkedip ngeri. Mendengar ucapan Gea bukannya mau melepaskannya, namun pikiran Raka malah jadi bertraveling saat Gea mengatakan geli. Raka jadi membayangkannya. Abang! Ucap Gea agak berteriak berharap suami setengah gila ini melepaskannya. Dan benar saja, Raka langsung melepaskan Gea. Sepertinya balas dendam kali ini sudah cukup. Besok aku lanjutkan lagi balas dendamnya, gumam Raka dalam hati melepaskan Gea dan kemudian ia duduk di ranjang king size-nya. Akhirnya, ucap Gea langsung berlari ke ruangan ganti baju dan terdengar jika gadis itu menguncinya dari dalam. Melihat Gea yang sudah masuk ke dalam sana, Raka pun langsung berguling-guling di kasurnya sambil berteriak. Istri kecil genit itu sangat cantik dan seksi, aku jadi mau, gumam Raka sambil ia terus berguling-guling di kasurnya dan menutup wajahnya dengan bantal. Tunggu saja nanti, aku akan balas dendam lagi dan mengintipnya lagi. Tidak apa-apa kan jika aku begitu? Istri kecil itu juga mengintip tubuhku lebih dari sekali. Bisa saja dia juga meraba-raba tubuhku kan saat itu. Kalau aku meraba-rabanya juga bagaimana ya? Makhluk setengah gila itu tiba-tiba tersenyum. Pikiran Raka sudah tercemar dengan kemesuman rupanya. Namun dia masih belum mau mengakui dan mengatasnamakan balas dendam untuk menyentuh Gea dan bahkan membayangkan lebih dari itu. Raka tertawa sendiri sambil melihat ke arah langit-langit kamarnya. Sepertinya Raka menjadi gila lagi. Namun kali ini istri kecilnya lah penyebabnya. Halo novelers semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Baby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap